Setelah berproses penetapan anggaran, katakanlah kita cerita di sini, anggarannya udah disetujui oleh DPRD. Bapak sudah input ke dalam RUP. Ini swakelolanya tipe 1, 2, 3, dan 4. Kalau RUP-nya sudah tayang, langkah berikutnya Bapak masuk ke tahap persiapan. Tadi perencanaan, ingat dokumennya 3. Di persiapan, apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama, penetapan tim penyelenggara. SK, bentuknya berupa SK. Yang kedua, nanti tim persiapan menyusun rencana kegiatan, nyusun jadwal, review spek, review RAB. Yang terakhir, nanti Bapak siapkan kontrak. Kalau swakelola tipe 2, 3, dan 4 harus ada kontrak swakelola. Oke, kita bahas yang pertama. Karena Bapak sudah tadi menetapkan tipe, ya. Ini kalau Bapak, kalau tipe 1 kan nggak perlu penawaran, tugas. Tapi kalau Bapak kerjasamanya dengan UI, ITB, IPB, ya silakan. Sebelum Bapak berproses, berkontrak, Bapak bersurat dulu kepada Universitas Negeri tadi, Pak. Pertama, tadi Bapak disirup, ini Bapak sudah ditentukan calon pelaksananya. Kemudian, Bapak sebagai PPK bersurat, menyampaikan surat permintaan, kesediaan. Kepada siapa? Kepada UI, kepada ITB, kepada UGM, kepada mungkin lembaga penelitian BRIN. Silakan. Jadi ini ada surat permintaan kesediaan. Setelah itu, mereka menjawab yes or no. Ya, jadi bahasanya nanti ada jawaban dari LPPM. Pak, kami bersedia ditunjuk sebagai pelaksana swakelola untuk kegiatan bla 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 bla, tentunya dengan anggaran sekian rupiah. Tahun anggaran 2025. Jadi bukan lisan. Ini pakai surat. Jawabannya pakai surat. Pakai surat. Ya. Kalau mereka bersedia, setelah itu Bapak siapkan namanya PKS. Kesepakatan kerjasama. Kalau zaman dulu namanya MOU. Itu zaman dulu, sebelum 2021. Makanya Bapak ini tolong, ini banyak saya temui itu di dinas. Sampai hari ini masih pakai MOU. Tuh, banyak tuh, nggak percaya. Masih ada tuh dinas-dinas yang pakai MOU. Tolong, dengan seperti ini Bapak ilmunya harus update. Ya. Jadi ke depan kalau tipe 2 bukan PKS, bukan MOU, pakainya PKS. Katakanlah tadi di sini memenuhi syarat, habis itu Bapak buat PKS. Ini kalau tipe 2. Kalau tipe 3 gimana? Tipe 3 ada 2 opsi. Opsi pertama, ini ormas yang mampu cuma 1. Cuma satu-satunya. Berarti nanti yang mampunya siapa? Dibuat surat undangan, surat pernyataan minat. Dilampiri dengan tadi bukti-bukti kualifikasi tadi, Pak Amin. Ada berapa tadi? Buktinya ada 7. 7 tadi dilampirkan. Jadi bukan asal nunjuk, ya. Jangan sampai nanti Bapak ditanya, ditanya auditor, apakah ormas yang ditunjuk punya kemampuan? Nah, Bapak menjawabnya pakai data. Ya, punya data. Nanti ormas menyampaikan proposal. Ini kalau ormasnya hanya 1. Tapi kalau ormasnya bahasanya, wah semuanya pada minta Pak. Wah, paketnya cuma 1. Ormasnya banyak yang minta. Ya berarti harus kompetisi. Dicari berdasarkan portofolio terbaik. Yang pengalamannya paling banyak dan paling tinggi. Nah kalau ke Pokmas, ya, tadi Mbak ini syarat-syaratnya Pak ya, nanti pada saat dia menyatakan minat, ini yang perlu Bapak checklist. Minta kopinya. Kalau perlu Bapak cek lapangan, kantornya ada nggak, tenaga ahlinya ada nggak, jangan sampai fiktif, itu jadi masalah. Nah ya kalau Pokmas, ya Pak ya, nanti Pokmas yang tunjuk mana? Misalnya Bapak ke kader Posyandu, berarti nanti kader Posyandu menyampaikan minat dengan melampirkan, nih Pak, saya sudah punya SK pengukuhan dari lurah. Ini Pak, saya pernah ngikuti pelatihan, berarti dia melampirkan. Nanti Pokmas ditetapkan, nanti Pokmas mengajukan proposal. Ini sebelum Bapak menyiapkan SK tim, ngecek kualifikasi calon pelaksana. Ini kita skip. Langkah berikutnya adalah tadi Ibu tetapkan bahwa misalnya Yayasan Bantuan Hukum tersebut memenuhi syarat sebagai calon pelaksana swakelola karena memenuhi 8 syarat tadi. Di checklist bukti pembuktian ada.
Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, Bapak lihat, langkah berikutnya adalah penetapan tim. Kalau dia tipe 1, berarti tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana yang netapin PA KPA. Kalau tipe 1, ada SK timnya. Nih, bikin SK-nya tipe 1 kayak gini, bahasanya gitu. Yang tanda tangan PA atau KPA. Ya, bentuknya berupa SK. SK penugasan. Kalau Bapak Ibu tipe 2, ya, berarti Ibu sampaikan tadi Pak, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Pak, Bapak sampaikan nanti Pak. Nanti dari DKI menetapkan SK tim persiapan dan tim pengawas. Tadi tipe 2 ya, kita cerita tipe 2. Tim pelaksananya dari pimpinan instansi lain. Siapa aja orang-orang yang ditunjuk sebagai tim pelaksana. Nah, ini nanti hubungannya dengan SPJ, pertanggungjawaban. Ini SK, masalah SK. Legalitas, legal formalnya di SK-kan dulu. Bapak meng-SK-kan syaratnya tadi. Instansi lain, Ormas dan Pokmas memenuhi syarat kualifikasi tadi. Kalau nggak memenuhi syarat, jangan di SK-kan. Ya. Ini bentuknya berupa SK. Nanti saya tunjukin contoh-contohnya, cara bikin SK-nya. Kalau dia tipe 4, oleh pimpinan kelompok masyarakat. Pertama, kalau ada perangkap di mana Pak? Kalau dia swakelola tipe 1, kalau dia merangkap, tim persiapan boleh merangkap tim pelaksana. Tapi nggak boleh merangkap tim pengawas. Kalau dia tipe 2, tim persiapan boleh merangkap tim pengawas. Ini tipe 2 ya. Kalau tipe 2 dan tipe 3, tim persiapan boleh merangkap tim pengawas. Kalau dia tipe 4, tim persiapan boleh merangkap tim pelaksana. Tim pengawas nggak boleh merangkap. Karena tugas tim pengawas mandor. Bahasanya gitu ya Pak ya. Mandor. Ini bentuknya berupa apa? SK. Dari SK itu tugasnya apa? Orang-orangnya siapa? Nanti hubungannya nanti dengan berita acara. Misalnya berita acara pengawasan administrasi. Di situ yang tanda tangan tim pelaksana dan tim pengawas. Sesuai dengan nama yang ada di SK. Bentuknya berupa SK. Kita lanjut. Setelah tim ini terbentuk, ya, tim ini terbentuk, tugas tim persiapan adalah menyusun rencana kegiatan. Dia susun nih kegiatannya, bahasa awamnya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu kegiatannya ngapain. Ya, itu yang pertama, tugas tim persiapan, menyusun rencana kegiatan. Setelah itu apa? Nyusun jadwal. Kalau tadi kan Ibu di perencanaan masih kira-kira bulan sekian sampai bulan sekian, atau tahun anggarannya masih tahun anggaran 2025. Tapi kalau di sini udah kita bicara detail karena udah di hari H tahun pelaksanaan. Karena anggarannya sudah ditetapkan. Jadi sebelum pelaksanaan perlu disusun dulu. Jadwal rencana kegiatannya apa, jadwalnya kapan. Nah, nanti dibikin jadwal. Jadi kegiatan tersebut pelaksanaannya kapan-kapan, waktunya. Karena nanti kita mau monitoring. Kalau istilahnya Bapak yang mungkin punya background konstruksi, Bapak seringkali istilahnya paham benar istilah kurva S kan. Kurva S-nya. Nanti kita bandingin antara rencana, target, dengan actual. Ada keterlambatan apa enggak? Misalnya tadi total 20 rumah. Rumah pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian. Rumah kedua tanggal sekian sampai sekian. Progres berapa persen dan seterusnya. Ini kita buat jadwal. Nanti jadwal rencana kegiatan dan jadwal yang sudah dia buat, nanti kalau Bapak nanti swakelolanya tipe 2, ya, swakelolanya tipe 2, nanti dia bikin proposal dari perguruan tinggi negeri kepada tim persiapan. Nanti tim persiapan ketemu dengan tim pelaksana untuk membahas namanya review spek. Nanti dari sini muncul berita acara review spek. Review spek, review RAB. Misalnya duitnya kemahalan dan seterusnya. Atau Pak, kita alokasi anggaran untuk tim pelaksana cuma 5 orang, Pak. Bapak ngajuinnya proposalnya sampai 7 orang. Kagak boleh nih, Pak. Coret. Ya, karena alokasi anggarannya cuma 5. Tinggal disesuaikan. Mungkin anggarannya nanti turun. Review RAB. Jadi berita acara nih. Berita acara review RAB. Anggarannya. Yang terakhir, kalau speknya udah sepakat, RAB-nya udah sepakat, baru kita siapkan kontrak. Jadi Bapak siapkan, nanti kita bahas bagaimana cara bikin kontrak swakelola. Ada pokok perjanjian, ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat khusus itu nanti Bapak menyangkut misalnya
termin pembayaran. Mau bayarnya caranya gimana? Mau pakai bulanan, mau pakai termin, mau sekaligus. Syarat pembayaran, perlu ada dokumen apa aja yang harus dia lampirkan. Ya. Itu ada di SSKK. Nanti kita bahas lebih detailnya ya Pak ya. Nah sekarang tahapannya. Jadi kalau udah deal speknya, deal RAB-nya, jadi Bapak tahap pertama adalah siapkan rancangan kontrak. Bapak sebagai PPK nyiapkan rancangan kontrak. Kemudian rancangan kontrak yang Bapak udah buat, sampaikan kepada Pokmas. Kalau bahasa awalnya, Pak ini saya atau dinas kami sudah menyiapkan rancangan kontraknya seperti ini. Silahkan Bapak pelajari. Setuju atau tidak terhadap rancangan kontrak yang dibuat oleh Pemda DKI. Berikutnya, kalau memang ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan, ya silakan Bapak bahas kontraknya. Antara PPK, kalau Bapak dengan kampus, misalnya dengan pimpinan kampus. Pimpinan kampus diwakili oleh siapa? Apakah rektor, apakah dekan, ataukah ketua jurusan, atau ketua lembaga penelitian, atau ketua LPPM, silahkan. Dibahas klausul-klausul kontraknya. Yang terakhir, kalau nanti sudah sepakat, silahkan Bapak tanda tangan kontrak. Kalau kontraknya udah ditanda tangan, artinya tahap persiapan sudah beres, selesai. Bentuk perikatannya seperti ini. Kalau Bapak tipe 1 berarti tidak ada kontrak. Cukup ada SK. Ini kalau tipe 1. Kalau Bapak tipe 2 berarti posisinya seperti ini. Ada PKS antara PA-KPA dengan pimpinan instansi lain. Ada kontrak antara PPK pemilik anggaran dengan ketua tim pelaksana. Ini tipe 2. Posisinya seperti ini. Jadi ada dua layer kontrak. Satu kesepakatan kerjasama, yang kedua kontrak swakla. Ini yang tadi saya bilang nih, ini zaman dulu namanya MOU. Posisinya seperti ini. Ini tipe 2. Kalau Bapak tipe 3, ini nggak perlu MOU. Ini banyak saya temui di DKI. Tipe 3, tipe 4 masih pakai MOU. Udah nggak perlu. Ya, Bapak dengan belajar seperti ini diharapkan update terhadap peraturan. Bahwa kalau tipe 2 dan tipe 3 dan tipe 4 kagak perlu MOU, cukup kontrak antara PPK dengan ketua tim pelaksana atau antara PPK dengan ketua Ormas. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada tipe 4 ya nggak usah lagi pakai MOU, cukup kontrak antara PPK dengan ketua Pokmas. Bagaimana Pak tahu ketua Pokmas? Ya lihat aja SK pengukuhannya. Di SK pengukuhan dari Pak Lurah disebut misalnya Pokmas RW 05 Pondokopi. Ketuanya si A, sekretarisnya si B, bendaharanya si C. Nah udah ketahuan tuh berdasarkan SK pengukuhan, ketuanya si A yang tanda tangan. Dan nanti Bapak Ibu mohon maaf, sebelum tanda tangan kontrak, kan di kontrak ada namanya pembayaran. Nanti di pokok perjanjian di pasal 3 itu ada yang namanya pembayaran. Ya, pembayaran ke rekening Pokmas. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong perhatikan, jangan pakai rekening pribadi, rekening Pokmas. Jadi caranya gimana? Caranya begini, nanti setelah ada SK pengukuhan dari Lurah, tolong SK pengukuhan ini Pokmas bawa sono ke Bank DKI, bikin buku tabungan, bisa tabungan boleh giro ke rekening. Jadi rekeningnya atas nama rekening Pokmas, bukan rekening pribadi. Rekening pribadi kecampur-campur, nanti Bapak Ibu gajinya suami masuk ke situ, buat belanja sayur masuk ke situ, campur-campur, nanti bahaya. Kalau diaudit, karena saya selalu minta kepada Pokmas, kalau saya ini dampingi, saya bilang, Pak, tolong sebelum mulai kegiatan rekening Bapak 0. Setelah kegiatan 0. Karena nanti begitu dicek rekening koran, ada saldo, pasti jadi masalah. Masalahnya apa sama auditor? Pasti temuan ada sisa pembayaran. Disuruh ngembaliin pasti. Jatuhnya itu. Makanya, karena pada saat dicek rekening koran, pasti biasanya memang sampling acak Pak. Tapi Bapak harus siap. Begitu Bapak kena sampling, tolong cetak rekening korannya. Jangan sampai masih ada saldo. Dan nanti kita tadi pengawasan keuangan antara duit yang masuk dengan bukti pengeluaran harus klop.
Ya, hati-hati ya, jangan rekening pribadi. Makanya saya selalu minta kepada pengelola swaklola, sebelum kontrak, pastikan Pokmas-Pokmasnya itu sudah punya rekening, atas nama rekening Pokmas. Di SK pengukuhan, Pokmasnya, nama Pokmasnya apa? Nanti rekeningnya atas nama itu. Yang tanda tangan biasanya ketua dan bendahara. Karena kegiatan yang sifatnya ke masyarakat seperti ini, tolong nanti Bapak minta kepada bank yang bersangkutan yang saldo awalnya 0. Kan kalau di bank, kalau Bapak kayak bank-bank ini kan harus punya saldo awal kan? Minimal berapa? Ada yang kalau kayak bank BCA, ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang 200.000. Minta kalau ini yang saldonya awalnya 0. Jadi sebelum mulai 0, setelah selesai 0. Kalau ada sisa nanti setelah kegiatan swaklola ada sisa duit, kembaliin store kas daerah. Supaya nanti Bapak tidak ada catatan pada saat audit. Apalagi ada sisa, sisanya dihabisin. Bahaya, nanti panjang tuh ceritanya gara-gara duit 1 juta 2 juta jadi berabe. Ya, oke ya. Ini bahasanya garis finishnya persiapan. Kalau kontraknya sudah ditandatangan.